Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Luar biasa, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama dengan saya Devi Putri dalam program Bincang Sore. Tentunya dalam promosi KIE Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Haji Anas Tahir, yang kebetulan kali ini berhalangan hadir dikarenakan ada kepentingan mendadak, tetapi beliau sempat menyapa dalam Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Dan kita bersama dengan kedua narasumber yang luar biasa akan kita perkenalkan. Narasumber kita yang pertama, Bapak Ronald Stephen Rigo SE. Beliau ini dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Dan kita sapa juga beliau Bapak Insinyur Lukman Al-Hakim MSI. Beliau selaku Kepala Bidang Kependudukan dan KB Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi. Luar biasa, sehat Pak kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah, salam sehat untuk kita semua. Kita akan membahas tentang percepatan penurunan stunting dan juga pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Perlu kita ketahui di sini pemirsa bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang dialami oleh anak yang diakibatkan karena kurangnya gizi kronis. Dan stunting ini merupakan ancaman bagi masyarakat Indonesia tentunya, dan ancaman bagi masa depan bangsa. Karena apa? Dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat sulit dibangun jika masih ada masyarakatnya yang terkena stunting. Maka dari itu kita hadapkan bersama dengan Bapak Ibu yang hadir di sini, kedua narasumber kita akan kita bahas secara tuntas percepatan penurunan stunting dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Baik, bersama dengan Bapak Ronald Stephen Rigo SE yang akrab kita sapa dengan Bapak Rigo. Kita juga ingin tahu tentunya pemirsa di rumah dan yang hadir di sini, bagaimana kebijakan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur tentunya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah dan yang hadir di sini, Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Devi. Pemirsa yang kami hormati, yang terhormat Bapak SJ Anas Thohir sebagai anggota Dewan Komisi 9 DPR RI yang sebenarnya mengantarkan kami kepada bertemu dengan masyarakat. Yang luar biasa, Bapak Thohir ini membawakan, Bapak Anas atau yang kita kenal dengan Gus Anas, membawakan kami untuk bertemu dengan masyarakat. Nah, kebijakan yang kami lakukan adalah dengan adanya Perpres nomor 72 tahun 2021 bahwa percepatan penurunan angka stunting itu harus segera diselesaikan. Angka stunting di Indonesia masih 24,4% dan kami diberikan tugas, BKKBN diberikan tugas oleh Bapak Presiden melalui Perpres ini bahwa tahun 2024 itu angka stunting di Indonesia harus 14%. Jadi setiap tahunnya kita harus menurunkan angka stunting lebih kurang 2,5%. Ini pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang cukup berat. Itulah sebabnya kebijakannya adalah segera memberikan edukasi kepada masyarakat, mengetahui kenapa stunting penting untuk kita segera tuntaskan. Karena kalau stunting terus dibiarkan dan angka 2,4 ini terus dibiarkan, nanti bisa tambah naik. Nah, kalau tambah naik kita akan menjadi beban, ya. Pertama beban bagi keluarganya itu sendiri dan juga beban bagi negara, ya, dan bangsa. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu tupoksi daripada BKKBN adalah membuat atau menciptakan keluarga-keluarga yang berkualitas. Kalau keluarga itu sudah berkualitas, secara otomatis SDM di Indonesia ini juga akan berkualitas. Dan cita-citanya adalah pada tahun 2045, di mana Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya, ini angka stunting sudah di bawah angka 14%. Ya, dengan demikian, kalau misalnya masih di 2,4 itu perhitungannya seperti ini. Dari 10 anak yang lahir, 2 diantaranya itu kemungkinan besar stunting. Nah, ini yang kita harus kurangi atau ditutup. Kebijakan di Jawa Timur diberi target dengan melihat situasi Jawa Timur seperti ini, memungkinkan untuk Jawa Timur sebenarnya zero stunting dari hulu. Nah, tugasnya BKKBN ini mencegah stunting dari hulu, Mbak Devi. Jadi sudah ada kebijakan bahwa calon pengantin 3 bulan sebelum menikah itu sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, khususnya bagi seorang calon ibu.
agar tidak anemia, kekurangan gizi. Ya, lingkar lengannya berapa? 23. Iya. Iya, 23. Wah, ini para kader lebih jago nih. Jadi kalau lingkar lengan ini kurang, berarti gizi daripada seorang calon ibu itu masih kurang. Makanya harus 3 bulan. Kenapa? Karena masih bisa dikejar untuk sebelum pernikahan gizinya sudah baik, sudah terlepas dari anemia dan juga gizi secara keseluruhan sudah baik. Dengan demikian ketika namanya prakonsepsi, ketika menikah itu ada konsepsi. Nah, itu bahasanya. Dengan demikian ketika seorang ibu ini nantinya hamil, gizinya sudah cukup. Betul, dan kadang generasi muda sekarang ini lebih mementingkan prewedding Pak daripada prakonsepsi. Ini perlu digarisbawahi juga dan perlu pemahaman juga kepada masyarakat Indonesia tentunya ya. Ini juga demi kebaikan kita bersama, demi mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 dan juga agar sumber daya manusia unggul dan juga berkualitas. BKKBN berencana itu keren. Mantap, kita akan kembali dalam bincang sore usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Sore. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rigo seperti apa kebijakan yang sudah dicanangkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang penurunan stunting demi terwujudnya Indonesia yang berkualitas dari sumber daya manusianya. Kita juga ingin tahu seperti apa kebijakan yang ada di Kabupaten Banyuwangi selama ini. Akan kita tanyakan langsung bersama dengan Bapak Lukman di sini. Dan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyuwangi saat ini seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah dan yang hadir di sini. Disilahkan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Anas Tahrir selaku Komisi 9 DPR RI yang telah memberikan support pada kegiatan program KB khususnya di Kabupaten Banyuwangi dan sangat luar biasa sekali. Yang kedua yang kami hormati Bapak Rigo dalam ini sebagai Kepala Diklat KB Jember. Kami sampaikan bahwa kami dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB ada beberapa strategi yang harus kita lakukan dalam penanganan stunting. Tapi sebelum menginjak pada strategi harus kita membuat suatu kesepahaman yang sama bahwa stunting ini adalah suatu PR bersama. Istilahnya betul. Semua lintas sektor menganggap bahwa stunting ini adalah perlu dan penting sekali. Stunting itu dalam penanganannya itu ada 2 intervensi. Sehingga kalau untuk mempercepat penurunan stunting sesuai dengan Impres nomor 72 tahun 2001 tentang percepatan penurunan stunting. Baik, bagaimana itu, Pak? Pertama, intervensi yaitu adalah intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Kalau intervensi spesifik itu berkenaan dengan hal-hal yang spesifik. Dalam ini adalah dinas kesehatan. Seperti begitu lahir diukur lingkar kepalanya, diukur tinggi badannya, panjang badannya, terus asupan nutrisi dan sebagainya. Ini adalah intervensi dari intervensi spesifik. Ada lagi intervensi dalam penanganan stunting yaitu namanya intervensi sensitif. Intervensi sensitif adalah lintas sektor, baik itu mengenai kalau seandainya stunting diakibatkan masalah air dan sebagainya, ini bisa dari lintas sektor, mungkin dari pekerjaan umum Cipta Karya atau PU atau dari PDAM ya. Terus seandainya itu berkenaan dengan masalah perumahan dan sebagainya juga dari lintas sektor. Berkenaan dengan masalah KB-nya, katakanlah 4 ralu dan sebagainya, bisa berhubungan di dinas sosial pemberdayaan perempuan dan KB. Ini adalah intervensi dari intervensi sensitif. Jadi penanganan lintas sektor termasuk dinas pertanian, perikanan dan sebagainya, ini adalah intervensi sensitif. Jadi penanganan penurunan stunting itu dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Dari 2 penanganan ini tentunya kita harus berkolaborasi. Tidak mungkin spesifik berjalan sendiri, sensitif berjalan sendiri. Penyebab utama stunting apa? Kalau stunting diakibatkan karena 4 ralu bisa karena terlalu muda saat melahirkan atau kehamilan, terlalu tua saat melahirkan, terlalu sering dan terlalu banyak. Ini intervensinya di mana? Maka intervensi dari dinas KB
Inilah yang namanya intervensi sensitif. Jadi kolarbosa ini yang kita lakukan. Kita harapkan di Banyuwangi adalah insya Allah di Banyuwangi dalam sesuai dengan amanah Bapak Presiden bahwa tahun 2024 kita diharapkan menjadi 14%. Karena sekarang berdasarkan survei status gizi Indonesia, Banyuwangi itu masuk 20,1% prevalensinya stunting. Harapannya pada tahun 2022 akhir ini mencapai 18%, pada tahun 2023 ini mencapai 16,9%, dan pada tahun 2024 mencapai 13,6%, sehingga di bawah rata-rata, harapannya targetnya di bawah rata-rata nasional. Itu harapan. Baik, jadi lintas sektor yang ada di dalamnya sudah berjalan dengan baik tentunya, Pak. Menanggapi hal tersebut, kebijakan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi seperti apa ini, Pak Rigo? Mungkin ada masukan sekaligus bisa disampaikan di sini, boleh disilakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan tadi oleh Pak Lukman adalah diistilahkan dalam pengertian ranpasti itu atau sebuah rancangan percepatan penurunan angka stunting. Kita tidak bisa kerja sendiri, ya. Pemerintah memberikan konsep dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat, dan yang bergerak adalah pemerintah dan masyarakat. Dan pemerintah sesama lembaga itu melakukan sebuah konvergensi namanya, yaitu semua program di kelembagaan yang ada, di kementerian yang ada, mengarah kepada bagaimana menuntaskan stunting di Indonesia. Baik, luar biasa kebijakan, strategi maupun program yang sudah dicanangkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur, BKKBN Pusat, dan juga pemerintah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tentunya kita sebagai masyarakat harus ikut serta di dalamnya, kita sukseskan agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stunting? Pasti Bapak Ibu di sini penasaran, dan juga pemirsa di rumah juga masih kurang terlalu paham ini ya. Sebenarnya faktor apa saja yang bisa menyebabkan stunting? Akan kita bahas bersama usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Sore. Terima kasih Anda masih bersama kami. Stunting ini pasti ada penyebabnya, dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya stunting bagi anak-anak Indonesia akan kita bahas bersama dengan Pak Lukman dan juga Pak Rigo di sini. Baik, Pak Lukman, kita ingin tahu kalau untuk di Kabupaten Banyuwangi sendiri, faktor apa saja sebenarnya yang menyebabkan terjadinya stunting, Pak, bisa disampaikan? Terima kasih. Sebenarnya faktor stunting itu banyak ya. Jadi tidak bisa kita hanya spesifik tadi ya. Jadi kadangkala tidak semuanya yang kategori stunting itu anaknya orang yang tidak mampu. Betul. Ya. Tapi ada kemungkinan orang yang mampu anaknya bisa stunting, sehingga tidak bisa menjadi alasan yang tidak mau mempunyai anak stunting. Tetapi kemampuan mereka untuk memilih makanan yang baik untuk anaknya itu sebenarnya. Ya. Terus faktor stunting itu sebenarnya berdasarkan dari spesifik tadi yang disampaikan Pak Dwi, sebenarnya kan kekurangan energi yang secara terus menerus itu sebenarnya. Tidak tiba-tiba mereka langsung lahir stunting, tidak. Tetapi begitu mereka sebelum menikah, kita sudah bersikap sebelum pernikahan, maka diharapkan kita mengharapkan bahwa sebelum melakukan pernikahan itu diharapkan bagi calon pasangan usia subur ya, calon pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah mereka harus memperbaiki gizinya seorang calon ibunya dan seorang calon ayahnya. Begitu mereka menikah, maka termasuk sperma, ovum dan sebagainya dalam keadaan sehat, sehingga begitu dilahirkan mereka mendapat anak yang stunting. Seperti itu sebenarnya. Jadi banyak faktor sebenarnya. Faktor dari asupan gizi yang ada saat dalam kandungan. Dalam kandungan itu boleh dikatakan 1000 hari pertama kehidupan. Betul. Ya. Jadi 270 kalau 230 dalam kandungan dan 730 di luar kandungan selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini seberapa besar mereka melakukan asupan gizi, dan kita pantau lewat pengasuhan ini faktor. Jika dalam 1000 HPK ini ternyata ada faktor gizi yang kurang, cara pengasuhan ini bisa menyebabkan stunting. Betul. Selain kurangnya gizi, kurangnya dari pengasuhan itu tadi, tetapi kasih sayang yang tulus dari keluarga. Benar. Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi. Ya. Karena kondisi ibunya stres saat mengandung ini berdampak
berdampak juga. Jadi para ayah harus ekstra ya memberikan kasih sayang ketika ibu-ibu mengandung ya. Betul begitu nggak Pak? Benar. Oke. Terus ada lagi, seandainya mereka itu bisa disebabkan faktor lain, kemungkinan besar saat sanitasinya kurang bagus, ini akan berpengaruh. Jadi tidak hanya pada asupan gizi, sanitasi lingkungan, jambannya gimana, ada atau tidak, itu juga berpengaruh terhadap stunting tadi itu. Jadi dalam penanggulangan stunting ada dua metode sebenarnya. Metode pertama melalui penanggulangan stunting ada dua. Metode pertama mengenai penanganan, kedua mengenai apa ya? Lupa saya. Satu penanganan, satu adalah penanggulangan kalau tidak salah. Penanggulangan lewat tadi sebelum Jatin, lewat HPWPK. Terus masalah penanganan di saat mereka kategori stunting, apa yang harus kita lakukan? Berarti lewat pengasuhan tadi. Kalau kita mempunyai namanya kelompok BKB, Bina Keluarga Balita. BKB itu adalah kelompok keluarga yang mempunyai anak balita. Bagaimana memperlakukan balitanya pada setiap usia. Mungkin itu yang harus kita lakukan untuk penanganan stunting. Betul sekali. Yang pertama, lingkungan harus bersih pemirsa. Karena ada salah satu di kabupaten yang ada di Jawa Timur, faktor yang mempengaruhi stunting terbanyak ini karena sanitasi yang kurang bersih. Akhirnya mengandung timbal Bapak Ibu. Jadi kita juga harus memperhatikan sanitasi. Yang kedua tentunya asupan gizi ini harus benar-benar kita perhatikan seperti yang sudah dicanangkan oleh BKKBN ya. Kayak isi piringku. Nah, ini wajib sekali kita patuhi ibu-ibu ya, betul ya? Oke, jadi anaknya jangan dikasih mie instan sama nasi Bu ya. Jangan, tetapi asupan gizinya harus maksimal, harus seimbang. Setelah itu dalam masa kandungan ini juga harus diperhatikan sekali, tentunya dalam 1000 hari pertama kehidupan. Karena stunting ini bisa dicegah Bu, bisa kita cegah bersama-sama dengan kesadaran kita sebagai masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, kebersihan dan juga asupan gizi yang seimbang itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Lukman. Boleh menambahkan dari Bapak Rigo di sini, disilahkan Bapak. Ya baik, terima kasih. Jadi masalah stunting ini bukan hanya masalahnya ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Maka sekarang ada program baru yang sudah dicanangkan oleh BKKBN Pusat dan sudah diikuti oleh beberapa para pejabat di pusat, menjadi Bapak Asuh Atasi Stunting. Jadi bagaimana itu Pak? Ya, jadi bapak-bapak juga ikut bertanggung jawab. Menarik ya sekali. Jadi bapak-bapak juga harus ikut bertanggung jawab pengasuhan anak ya. Jadi tadi ada sedikit disinggung bahwa ada keluarga yang cukup mampu atau mampu lah, tetapi punya anak stunting. Why? Kenapa? Apa karena kurang harmonis Pak? Bukan. Jadi kurang perhatian. Kedua-duanya sibuk. Oh, bapaknya baik. Sibuk, ibunya sibuk. Akhirnya anaknya dititipkan kepada mboknya apa neneknya ya, atau ada neninya atau pengasuhnya. Nah, ketika anak nangis, yang diberikan adalah makanan hanya sekedar untuk kenyang saja. Jadi anaknya kenyang, jadi diam nggak nangis, tapi tidak ada gizinya. Nah, kalau ini terus menerus terjadi, maka anak ini kekurangan gizi gitu. Nah, pada akhirnya jadi stunting gitu. Oke, dari sini semuanya memahami tentunya. Maka dari itu kita harus bersama-sama bersama dengan pemerintah untuk mencegah terjadinya stunting demi sumber daya manusia yang berkualitas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kita akan kembali dalam season Tanya Jawab. Baik pemirsa, Bincang Sore kembali menemani Anda. Kali ini kita masuk dalam season Tanya Jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini untuk memberikan pertanyaan, disilakan. Oke Ibu, boleh ke depan Bu. Dengan Ibu siapa di sini? Saya Ibu Siti Fatimah dari RA Khadijah 158 Celuring. Baik, Ibu Siti Fatimah, pertanyaannya Bu. Nah, ini sebelumnya saya memberi penjelasan dulu. Di sekolah kami ada siswa yang di awal pembelajaran itu bagus, perkembangannya bagus, cara membedakan warna bisa. Nah, ketika nun sewu ibunya akhirnya pergi ke luar negeri. Nah, di rumah tinggal ayah. Lama-lama murid saya itu konsentrasi kurang. Ternyata tiap pagi sarapannya kurang siap. Jadi untuk penanganannya lebih lanjut, kanan kiri tetangga sudah berusaha untuk membantu, tapi ayahnya
kalau tadi dari narasumber kan ada persatuan untuk apa ayah-ayah yang memperhatikan ayah. Peran ayah. Jadi ada pertemuan itu. Misalnya kami mengingatkan ayahnya, kelihatannya ayahnya kurang begitu respon. Maka solusi apa yang bisa kami lakukan? Terima kasih. Dan itu termasuk stunting yang bagaimana? Kalau lama-lama otaknya kurang cerdas, menurun dan menurun. Terima kasih. Tapi kalau untuk kondisi fisiknya bagaimana Ibu? Fisiknya agak lemah, terus kurang begitu berkembang, agak kurus begitu. Oh seperti itu. Okay. Baik, disampaikan terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Siti Fatimah. Boleh kembali ke tempat Ibu. Jadi pada intinya karena kurangnya kasih sayang dari ibu, ibunya keluar negeri, akhirnya diasuh oleh ayah, kurang asupan untuk sarapan ketika sekolah, konsentrasi terganggu, fisik juga terganggu. Nah, solusinya seperti apa? Kami persilahkan kepada kedua narasumber untuk memberikan jawaban kepada Ibu Siti Fatimah agar solusinya bisa kita selesaikan bersama-sama ya. Disilahkan. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Siti Fatimah ya. Kalau kami lihat ini memang kayaknya masuk pada kategori pola asuh ya. Jadi sang ayah mungkin kurang telaten atau juga ada kesibukan lain sehingga anaknya tidak mendapatkan perhatian yang cukup, tidak mendapatkan gizi. Seperti tadi yang saya ceritakan, ketika anaknya menangis hanya dikasih makan yang penting kenyang, ya kemudian dibiarkan. Nah kalau dari ciri-cirinya tadi Mbak Devi, anaknya semakin menurun konsentrasinya, semakin lemas, itu ya memang berarti kekurangan gizi. Betul. Ya kekurangan. Tapi kalau dia dinyatakan stunting, belum bisa kita pastikan dia stunting. Tapi kekurangan gizi iya menurut saya, karena kalau lihat dari ya kita aja lah, kalau kita sudah lemas itu berarti kita perlu vitamin ya, perlu vitamin ya. Nah ini caranya Bapak Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu juga yang paham dengan culture-nya di daerah ibu-ibu ya. Kalau kami sih secara umum mungkin bisa memberikan masukan, ya diajak rembuk bapaknya, disampaikan. Karena kalau tidak nanti anak ini akan semakin hari semakin menurun. Nanti ketika masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi akan terus ketinggalan dari teman-temannya, kan kasihan. Nah memang kita tidak tahu kebutuhan keluarga itu, apakah memang orang tuanya sang bapaknya sangat sibuk karena ada kebutuhan lain. Nah itu yang nanti harus dicari penyebabnya. Alangkah lebih baiknya nanti kalau diajak bapaknya bisa ikut yang namanya BKB tadi. Karena di dalam BKB banyak informasi-informasi atau keterangan-keterangan tentang bagaimana pola asuh yang baik terhadap anak-anak. Demikian dari saya, nanti Pak dilengkapi Pak. Baik, disampaikan terima kasih Bapak. Pak Lukman menambahkan, ya, disilakan mungkin, Pak. Kami menambah ya, ada beberapa dalam pengasuhan anak memang. Kalau melihat dari, saya tidak bisa mengatakan anak itu stunting atau tidak. Karena untuk menilai stunting itu ada parameternya, parameter ukuran-ukurannya tinggi dibanding usia. Tapi kadang-kala untuk melihat kognitif dan kecerdasan itu sukar kita mengukurnya kalau tidak dengan parameter-parameter khusus seperti itu. Tapi kalau melihat dari kasus yang tadi diceritakan itu memang masalah pola anak asuhnya saja. Ya, kita akan mempunyai program sebenarnya, program bagaimana orang tua hebat. Seperti itu. Jadi orang tua hebat itu orang tua yang sebagai ibu dan ayahnya bisa memposisikan dirinya bagaimana untuk melakukan pola asuh terhadap anaknya. Seandainya ibunya tidak bisa, ya pola asuh dari ayahnya ini bagaimana mereka melakukan intervensi semaksimal mungkin terhadap anaknya. Sekarang seandainya bagaimana untuk melakukan hal seperti itu, tentu butuh konsultasi dan sebagainya. Dalam hal ini mungkin nanti di lembaga-lembaga sekitar mungkin tetangganya disampaikan tadi, tetangganya sudah perhatian dan sebagainya. Tapi ini butuh lembaga formal yang harus dilakukan pendekatannya, bukan hanya pendekatan secara individu, tapi pendekatan mungkin dari lembaga ya, lembaganya ini harus secara kelembagaan mendekati si namanya ayah ini gimana untuk melakukan perlakuan seperti terhadap anaknya. Tidak bisa kalau tetangganya itu secara familiar dan saya tidak bisa, harus lembaga. Baik, disampaikan terima kasih banyak Bapak. Boleh tepuk tangan kepada kedua narasumber kita yang luar biasa yang telah memberikan pemaparan mengenai percepatan penurunan stunting demi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Melaku-melaku nang Banyuwangi, ojo lali tuku blimbing. Yuk masyarakat Banyuwangi bersama
Bersama-sama kita cegah stunting. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.